Sahabat yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba terang. Tapi anehnya, banyak hati yang justru gelap. Teknologi makin maju, tapi adab makin menurun. Informasi mudah diakses, tapi kebenaran makin kabur. Anak-anak tumbuh dengan gawai di tangan, tapi kehilangan arah di hati. Kita lihat mereka bisa hafal lagu viral, tapi tak hafal doa sebelum tidur. Bisa berjam-jam menatap layar, tapi tak sanggup menatap wajah orang tua. Dan perlahan, tanpa kita sadari, dunia modern ini sedang mencuri sesuatu yang paling berharga, cahaya iman dalam hati generasi kita. Sahabat, zaman ini bukan hanya penuh kemajuan, tapi juga penuh ujian. Dan tugas kita sebagai orang tua, pendidik, dan hamba Allah adalah bagaimana tetap menyalakan cahaya itu. Cahaya iman, cahaya adab, dan cahaya akhlak di tengah kegelapan zaman. Karena membangun rumah mewah mungkin mudah, tapi membangun generasi surga, generasi yang dekat dengan Allah, itu adalah perjuangan seumur hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam Islam, membangun generasi yang saleh bukanlah sekadar urusan dunia, tapi merupakan amanah besar dari langit. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah secara pribadi, tetapi juga untuk menyiapkan penerus yang akan menjaga cahaya iman di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini bukan hanya seruan untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga panggilan tegas agar setiap orang tua menjadi penjaga akhlak dan iman anak-anaknya. Tugas ini bukan sekadar mengurus makan, pakaian, dan pendidikan duniawi, tapi juga menanamkan nilai-nilai tauhid, adab, dan ketaatan kepada Allah sejak dini. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Artinya, seorang ayah adalah pemimpin di rumahnya. Seorang ibu adalah pemimpin atas anak-anaknya. Dan kelak, di hadapan Allah, kita akan ditanya, bukan hanya apakah anak kita berhasil secara dunia, tapi apakah mereka mengenal Robnya? Apakah mereka mencintai syalat, mencintai Al-Quran, dan menjaga lisannya dari keburukan? Membangun generasi surga berarti menanamkan pondasi iman dan akhlak di tengah dunia yang semakin gelap dengan fitnah. Zaman kita hari ini penuh dengan ujian, dari media sosial, tontonan, gaya hidup, hingga ide-ide yang perlahan menggerus nilai-nilai Islam. Maka, orang tua hari ini dituntut untuk lebih dari sekadar mendidik. Mereka harus melindungi, mengarahkan, dan menanamkan kesadaran spiritual yang mendalam. Bukan hanya mengatur anak, tapi menginspirasi mereka dengan keteladanan. Bukan hanya melarang, tapi menjelaskan hikmah dan cinta di balik setiap aturan agama. Rasulullah memberi contoh nyata bagaimana generasi surga itu dibangun. Beliau tidak hanya mengajarkan sahabat tentang hukum halal haram, tapi juga mendidik hati mereka dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan anak kecil. Ketika Hasan dan Husain naik ke punggung beliau saat sedang sujud, beliau tidak marah, tidak menyingkirkan mereka. Beliau biarkan mereka bermain di atasnya, agar sejak kecil mereka mengenal Islam bukan sebagai beban, tapi sebagai cinta. Beliau juga sering memanggil anak-anak dengan panggilan yang lembut dan penuh doa, seperti "Ya Gul, wahai anak kecil," sambil menasihati dengan tutur yang indah, "Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Nasihat itu bukan hanya untuk anak Ibnu Abbas, tapi untuk seluruh generasi. Setelahnya, pesan abadi untuk membangun generasi yang Allah jaga. Membangun generasi surga bukan hanya mengajarkan ilmu agama,
tetapi juga menciptakan suasana rumah yang penuh iman. Rasulullah bersabda, rumah yang dibacakan Al-Quran akan tampak bercahaya bagi penduduk langit, sebagaimana bintang tampak bercahaya bagi penduduk bumi. Artinya, jika kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam cahaya, maka rumah kita harus diterangi dengan bacaan Al-Quran, doa, dan zikrullah. Bukan hanya cahaya lampu yang menyala, tapi cahaya iman yang hidup di dalam jiwa. Sahabat sekalian, Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang peran keluarga sebagai benteng terakhir iman. Ketika dunia semakin gelap dengan dosa dan fitnah, rumah tangga yang berlandaskan iman akan menjadi pelita terakhir yang menjaga generasi agar tetap mengenal Robnya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, dan orang-orang yang berkata, "Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Inilah doa para pejuang iman. Bukan sekadar meminta anak yang pintar, tapi anak yang menjadi penyejuk hati karena ketaatannya kepada Allah. Maka, sahabatku, tugas kita bukan hanya membesarkan anak agar sukses di dunia, tapi membentuk mereka menjadi penjaga cahaya Allah di bumi. Anak yang mengenal syalat, yang rendah hati, yang menghormati orang tua, yang mencintai Al-Quran. Karena di tengah zaman yang gelap, generasi seperti inilah yang akan menjadi lentera-lentera kecil, menyala di antara kegelapan dosa, menuntun dunia kembali menuju cahaya rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan sejarah Islam, banyak kisah yang menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi yang beriman. Karena sejatinya, peradaban yang besar tidak lahir dari istana megah, tapi dari rumah yang berisi doa dan keteladanan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, keteguhan di tengah gelapnya zaman. Mari kita mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang ayah yang hidup di masa paling gelap dalam sejarah umat manusia. Bayangkan, hampir seluruh masyarakatnya kufur kepada Allah. Mereka menertawakan dakwah, menghina ajaran tauhid, dan menjadikan maksiat sebagai budaya. Namun di tengah kegelapan itu, Nuh tetap berdiri tegak, berjuang selama 950 tahun untuk menanamkan iman. Beliau tidak lelah, tidak menyerah, meskipun hanya sedikit yang beriman. Tapi sahabat, bahkan dalam keluarganya sendiri, Nuh diuji. Anaknya, yang sangat beliau cintai, menolak ajakan untuk naik ke perahu keselamatan. Nabi Nuh, dengan hati seorang ayah memanggilnya dengan penuh cinta. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." QS Ecu 42. Namun sang anak menjawab dengan sombong, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menjagaku dari air bah." Hingga akhirnya Allah memisahkan mereka. Bayangkan hati seorang ayah yang harus menyaksikan anaknya tenggelam bukan karena air bah, tapi karena gelapnya hati yang menolak iman. Kisah ini mengajarkan bahwa membangun generasi surga bukan hanya soal mengajarkan ilmu, tapi juga memohon hidayah dari Allah. Kita bisa menanam, tapi hanya Allah yang menumbuhkan iman dalam hati anak-anak kita. Kisah Luqman Al-Hakim. Didikan dengan hikmah dan kasih. Lalu kita belajar dari Luqman Al-Hakim, seorang hamba saleh yang dikenal karena nasihat-nasihat bijaknya kepada anaknya. Allah bahkan mengabadikan nasihat Luqman dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat 13-19. Luqman tidak mengajari anaknya dengan kemarahan, tapi dengan kote kata yang menembus hati. "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar." Kemudian, ia melanjutkan dengan lembut, "Wahai anakku, dirikanlah syalat, suruhlah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah
terhadap apa yang menimpamu. Lihatlah bagaimana Luqman memulai pendidikan dari tauhid, lalu ibadah, lalu akhlak sosial, dan kesabaran. Inilah urutan pendidikan yang benar. Iman dulu, baru ilmu dan amal. Luqman tidak memaksa dengan suara tinggi, tapi menanam dengan kasih sayang dan hikmah. Karena ia tahu, iman tumbuh bukan di bawah tekanan, tapi di bawah kelembutan dan keteladanan. Kisah keluarga Imran mewariskan kesucian dan keteguhan iman. Lihat juga kisah keluarga Imran yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran. Dari keluarga inilah lahir sosok-sosok suci, Maryam, wanita yang menjaga kehormatan, dan putranya, Isa alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Semuanya berawal dari niat tulus seorang ibu. Ketika istri Imran sedang mengandung, ia berdoa dengan penuh harap, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku, menjadi hamba yang berkhidmat kepadamu. Maka terimalah nazarku ini." QS Ali Imran 35. Lihatlah, sebelum anak itu lahir, ibunya sudah menyerahkan pendidikannya kepada Allah. Ia ingin anaknya tumbuh bukan hanya untuk dunia, tapi untuk menjadi abdi Allah. Dan dari rahim ibu yang tulus inilah lahir Maryam, wanita yang menjaga kehormatan di tengah dunia yang penuh fitnah. Kisah Ummi Sulaim dan Anas bin Malik. Ketulusan ibu mendidik generasi sahabat. Dari kalangan sahabat, ada kisah Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim datang kepada beliau dan berkata dengan penuh iman, "Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu sebagai hadiah, maka aku persembahkan anakku, Anas, untuk menjadi pelayanmu." Subhanallah, Ummu Sulaim menyerahkan anaknya untuk dekat dengan Rasulullah, agar Anas tumbuh dalam lingkungan iman. Dan hasilnya Anas bin Malik tumbuh menjadi sahabat mulia, penghafal ribuan hadis, dan salah satu generasi surga yang menyinari dunia dengan ilmu dan adab. Itu karena ibunya menjadikan Rasulullah sebagai guru, bukan sekadar idola. Ia tahu, di tengah dunia yang gelap, anak harus didekatkan dengan cahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah-kisah para nabi, orang saleh, dan keluarga mulia yang telah kita dengar, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa membangun generasi surga tidak pernah mudah, tapi selalu mungkin jika kita bersandar kepada Allah dan berjuang dengan cinta. Iman adalah warisan terbesar yang bisa ditinggalkan. Banyak orang tua hari ini sibuk menyiapkan warisan dunia, rumah, tabungan, pendidikan terbaik, bahkan bisnis untuk anak-anaknya. Semua itu baik, tapi ingatlah, harta bisa hilang, kedudukan bisa jatuh, tapi iman yang tertanam dalam hati anak akan hidup selamanya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syaffat ayat 100 tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh." Nabi Ibrahim tidak berdoa agar anaknya menjadi kaya, terkenal, atau kuat, tapi agar saleh, karena kesalehan adalah sumber dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, sahabatku, tugas utama kita bukan sekadar membesarkan anak, tapi menanamkan iman agar anak mengenal Robnya. Pendidikan akhlak dimulai dari keteladanan, bukan sekadar ucapan. Anak-anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi meniru apa yang kita lakukan. Mereka belajar dari nada bicara kita, dari cara kita menghadapi marah, dari bagaimana kita memperlakukan pasangan dan orang lain. Jika kita ingin mereka mencintai salat, maka biarlah mereka melihat kita sujud dengan khusyuk. Jika kita ingin mereka lembut tutur katanya, maka biasakan lidah kita berbicara dengan santun. Karena anak-anak adalah cermin, dan cermin tidak bisa dibohongi. Lihat bagaimana Rasulullah menjadi guru yang paling berpengaruh, bukan dengan banyak kata,
tapi dengan keteladanan yang hidup dalam setiap perbuatannya. Beliau tidak menyuruh orang sabar, kecuali beliau yang paling sabar. Beliau tidak memerintahkan kasih sayang, kecuali beliau yang paling penyayang. Begitu pula kita, kalau ingin membangun generasi surga, maka surga itu harus terlebih dahulu hidup di dalam perilaku kita. Doa orang tua adalah senjata yang tidak pernah kadaluarsa. Berapa banyak dari kita yang mungkin merasa lelah, sudah menasihati anak, tapi belum berubah, sudah mengajarkan kebaikan, tapi hasilnya belum tampak. Sahabat, jangan berhenti berdoa. Doa orang tua tidak memiliki jarak waktu dan ruang. Bahkan ketika kita telah tiada, doa itu masih hidup di sisi Allah. Ingatlah kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah tua, rambutnya memutih, istrinya mandul, tapi tetap berdoa, "Ya Robku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik." Dan Allah pun kabulkan dengan lahirnya Yahya, seorang anak yang lembut hati dan bertakwa. Begitulah kekuatan doa. Maka jika engkau ingin anakmu menjadi baik, jangan hanya berbicara padanya. Bicaralah kepada Allah tentang dia. Lingkungan dan waktu bersama anak adalah investasi akhirat. Zaman kita hari ini sering membuat orang tua sibuk mengejar waktu, tapi kehilangan makna. Anak-anak dibiarkan tumbuh bersama layar, bukan bersama pelukan. Dibimbing oleh algoritma, bukan oleh nasihat ayah dan ibu. Padahal Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." Hatar Tirmidzi, menjadi baik kepada keluarga bukan hanya dengan memberi nafkah, tapi dengan memberi waktu, mendengarkan, dan hadir sepenuhnya. 1 jam duduk bersama anak dengan penuh kasih bisa lebih berharga daripada 100 nasihat yang disampaikan dengan tergesa. Maka, jika kita ingin membangun generasi surga, kita harus mulai membangun rumah yang hangat dengan cinta dan iman. Karena rumah yang di dalamnya ada cinta, doa, dan Quran akan lebih kuat dari badai zaman manapun. Tidak ada usaha yang sial-sial di jalan Allah. Kadang kita merasa gagal. Anak belum mau salat, belum patuh, belum berubah. Namun sahabat, jangan putus asa. Bahkan Nabi Nuh pun diuji dengan anaknya. Tugas kita adalah berusaha dengan sabar dan menyerahkan hasil kepada Allah. Allah tidak menilai hasil, tapi keikhlasan dan kesungguhan kita dalam mendidik. Selama niat kita lurus, selama kita terus memperbaiki diri, maka setiap peluh, setiap doa, setiap air mata akan menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Allah Maha melihat perjuangan itu. Dan siapa tahu, dari tangan-tangan yang penuh doa itulah akan lahir satu generasi yang menjadi penerus cahaya Islam di bumi ini. Setiap anak adalah amanah, bukan kepemilikan. Anak bukan milik kita. Mereka adalah titipan yang suatu hari akan kembali kepada pemiliknya. Kita hanya ditugaskan untuk menjaga, menumbuhkan, dan mengarahkan mereka agar kelak kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Jika anak kita tumbuh menjadi orang saleh, itu bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah berkenan menerima usaha kita yang penuh kekurangan. Maka, mari kita rawat amanah itu dengan penuh cinta, karena setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban di hadapannya. Sahabatku, semua hikmah ini membawa kita pada satu kesimpulan besar, bahwa di tengah zaman yang gelap, cahaya iman harus terus dijaga. Dan cahaya itu tidak hanya menyinari diri kita, tapi juga diturunkan melalui anak-anak kita. Generasi yang akan membawa Islam tetap hidup hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, zaman ini mungkin gelap. Kita melihat berita demi berita yang membuat hati lelah, moral yang rusak, adab yang hilang, kebenaran yang ditukar dengan sensasi. Namun ingatlah, dalam kegelapan yang paling pekat, satu cahaya kecil tetap mampu menerangi. Dan cahaya itu bisa dimulai dari
rumah kita. Dari seorang ayah yang sabar membimbing, dari seorang ibu yang lembut mendidik, dan dari doa yang tak pernah berhenti. Memohon agar anak-anak kita menjadi generasi yang Allah cintai. Kita tidak bisa menjamin masa depan mereka di dunia, tapi kita bisa membimbing mereka menuju masa depan abadi, surga Allah. Bayangkan suatu hari nanti, di padang mahsyar yang panas, ada seorang anak yang datang memegang tangan orang tuanya, lalu berkata, "Ya Allah, ini ayah dan ibuku, mereka yang mengajariku mengenalmu, mencintaimu, dan berpegang pada cahayamu." Dan dengan izin Allah, mereka pun dipersatukan kembali di surga yang penuh cahaya. Maka sahabat, mulai hari ini, jadilah cahaya di rumahmu, jadilah contoh di hadapan anakmu. Bangun generasi surga, bukan dengan banyak kata, tapi dengan banyak doa, banyak sabar, dan banyak cinta. Karena di tengah zaman yang gelap, cahaya kecil dari keluarga yang beriman bisa menjadi lentera bagi dunia. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.